Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mutasinya. Saudara Rosita, silakan. Saya di sini akan memaparkan gangguan sistem pernafasan atau bisa disebut juga asma. Data dan fakta penyakit asma di Indonesia. Prevalensi asma di Indonesia mencapai 4,5% atau setara dengan 11,8 juta pasien. Sementara itu, prevalensi penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK mencapai 3,7 setara dengan 9,7 jiwa. Hanya 29% dari populasi penderita dewasa penyakit asma yang dirawat, sisanya tidak terawat atau sebagian. Indonesia salah satu penyakit yang cukup tinggi prevalensinya adalah asma. Apalagi cukup banyak kantong-kantong wilayah asap dan populasi tanah air yang menjadi salah satu pemicu utama penyebab asma. Nah, berdasarkan dari data Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2014, asma menjadi penyebab kematian terbesar ke-13 di Indonesia secara global. Indonesia menempati peringkat ke-20 sebagai negara dan tingkat kematian akibat asma terbanyak. Nah, sementara itu, berdasarkan data riset kesehatan, Kementerian Kesehatan, 1 dari 22 orang di Indonesia menderita asma, namun hanya 54% yang didiagnosis dengan hanya 30% kasus terkontrol dengan baik. Asma sendiri merupakan kondisi kronis umum yang mempengaruhi saluran udara di paru-paru. Gejalanya berupa peradangan dan penyempitan saluran udara yang dapat menyebabkan suara mengik, sesak nafas, sesak dada, dan batuk. Pengertian dari asma. Apakah teman-teman di sini tahu pengertian dari asma ini apa selain dari yang saya tampilkan di PPT saya? Atau mungkin teman-teman ada yang menderita penyakit asma di sini? Oke, baik. Saya akan langsung menjelaskannya saja. Pengertian dari asma itu apa? Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulitnya bernafas. Jadi, bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernapasannya lebih sensitif dibandingkan orang lain yang memiliki penyakit asma. Nah, ketika orang yang mempunyai penyakit asma atau paru-paru teriritasi pemicunya ini, maka otot-otot saluran pernapasan penderita asma ini akan menjadi kaku dan membuat saluran tersebut menjadi menyempit. Nah, selain itu akan terjadi peningkatan produksi dahak yang menjadi pernafasan makin sulit dan sulit dilakukan. Nah, jadi teman-teman meskipun penyebab asma ini belum pasti diketahui secara jelas, namun ada beberapa hal yang kerap memicu seperti asap, rokok, debu, udara dingin, atau bahkan paparan zat kimia. Asma juga bisa diderita oleh semua golongan, baik itu muda ataupun tua. Baik, di sini ada penyebab asma. Asma dapat disebabkan yang pertama oleh debu. Kenapa disebabkan oleh debu? Jadi partikel debu yang lebih kecil atau halus itu lebih berbahaya. Teman-teman tahukah debu yang besar yang menempel pada motor kita kadang di kaca-kaca itu kan? Nah, itu bisa disebut partikel debu besar. Nah, jadi partikel debu besar ini bisa merangkap oleh hidung dan mulut saat Anda nafas. Jadi itu debu yang besar ini tidak sangat berbahaya bagi tubuh kita. Jadi yang sangat lebih berbahaya ini partikel yang lebih kecil ini. Nah, dia akan menembus ke dalam paru-paru dan bahkan partikel debu ini lebih kecil dan sangat halus bisa diserang secara langsung ke dalam aliran darah. Nah, bagi penderita gangguan pernapasan seperti asma, partikel debu yang lebih kecil ini bisa memblokir pernapasan dan membuat gejala menjadi memburuk.
Nah, meskipun tidak ada studi yang membuktikan bahwa debu ini bisa menyebabkan asma, tapi banyak orang dengan kondisi ini melaporkan bahwa menghirup sejumlah besar debu ini mengurangi fungsi paru mereka dari waktu ke waktu dan berkontribusi pada gangguan seperti kronis, bronkitis, dan gangguan jantung dan paru. Terus ada asap rokok. Asap rokok, kenapa teman-teman juga tahu kalau misalkan asap rokok ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, baik itu elektronik maupun yang tembakau. Nah, terlebih bagi penderita asma. Nah, selain itu, asap tembakau bisa merusak struktur seperti rambut kecil di saluran udara yang bisa disebut silia. Nah, fungsinya adalah untuk menyapu debu dan lendir dari saluran udara. Nah, ketika silia tidak bisa bekerja, kemungkinan debu dan lendir menumpuk di saluran udara. Terus hal ini juga bisa memicu serangan asma. Terus juga menjadi perokok pasif yang menghirup asap dari rokok orang lain kemungkinan lebih berbahaya daripada perokok sebenarnya. Terus ada udara dingin. Ketika udara dingin masuk ke dalam saluran pernafasan paru-paru, bereaksi dengan cara penyempitan saluran udara. Nah, saat cuaca dingin, udara jadi lebih kering dibandingkan udara pada temperatur normal. Nah, maka itu saluran pernafasan akan lebih mudah teriritasi. Akibatnya asma itu lebih mudah kambuh dan mungkin disertai batuk. Selanjutnya ada aktivitas fisik. Kenapa aktivitas fisik? Sebenarnya aktivitas fisik ini disarankan bagi orang disarankan untuk bisa memperbaiki keadaan paru-paru. Olahraganya kan seperti renang, senam, terus bersepeda. Terus ada juga olahraga yang berbahaya atau dilarang untuk dilakukan bagi penderita asma seperti lari, terus spirit, tenis, sama basket. Yang terakhir ada paparan zat kimia. Biasanya orang yang kena asma karena paparan kimia itu karena pekerjaan yang berkaitan dengan pembersih atau zat-zat untuk membersihkan berkaitan dengan resiko asma. Nah, pekerja lain adalah seperti kayak di bidang pertanian, tata rambut, terus percetakan, itu bisa menjadi penyebab asma. Next, host. Di sini ada tanda dan gejala. Yang pertama, batuk mengi dan sesak di dada semakin parah dan sering. Jadi, kondisi ini sebaiknya tidak dianggap sepele. Jadi, apalagi mengi ini bisa menjadi tanda gangguan pernapasan serius yang perlu segera mendapat pertolongan medis. Nah, mengi ditandai dengan munculnya bunyi saat nafas. Bunyi yang muncul pada kondisi ini terdengar seperti suara bersiul, terus juga sering disertai dengan rasa sesak di area dada. Nah, bunyi pada mengi ini bisa terdengar lebih keras dan jelas pada saat pengidapnya menutup telinga sambil menghembuskan nafas. Terus juga mengi atau nafas berbunyi secara umum disebabkan oleh penyempitan dan peradangan pada saluran pernapasan di tenggorokan maupun yang menuju paru-paru. Setelah ini, yang kedua ada aktivitas makan, bicara, dan tidur terganggu oleh kesulitan bernafas. Jadi, pada saat makan, Anda tetap harus bernafas, terus juga mengunyah dan mencerna makanan seperti hal-hal ini yang dilakukan tubuh oksigen. Nah, artinya Anda perlu bekerja lebih keras untuk bernafas saat makan pada saat yang sama. Makanan di dalam perut membuat penuh dan paru-paru di diafragma yang mana membuat
mereka bekerja makin keras. Nah, kondisi medis seperti ini, asma bisa membuat paru-paru lebih besar dan menjadi ruang di dada lebih sempit. Yang ketiga ada merasa pusing, lelah, atau mengantuk. Yang keempat, denyut jantung yang meningkat. Jadi nyeri pada dada yang dirasakan saat serangan jantung ataupun setelah serangan asma. Nah, keluhan mengi pun bisa disebabkan saat asma atau gagal jantung. Nah, sayangnya seringkali sulit bagi masyarakat untuk membedakan keduanya. Jadi jika merasakan keluhan nyeri dada yang mengganggu, sebaiknya segera temui dokter, walaupun seringkali tidak berbahaya. Pada beberapa kasus serangan asma juga memerlukan tindakan darurat. Di sini ada pencegahan asma. Yang pertama, melakukan pola hidup sehat. Nah, menjaga pola makan dengan mengonsumsi buah-buahan dan sayuran akan membantu daya tahan tubuh Anda dalam jangka panjang. Nah, penderita asma yang memiliki berat badan ideal juga lebih mudah untuk mengendalikan serangan asma mereka. Nah, serangan asma ini dapat kambuh kapan saja dan di mana saja. Nah, diperlukan konsistensi untuk menjaga agar makanan pilihan Anda ini tidak semakin memburuk kondisi penyakit asma yang sedang Anda alami. Terus yang kedua, mengenali dan menghindari pemicu asma. Nah, tiap penderita asma ini pasti memiliki pemicunya yang berbeda-beda. Nah, kenali hal-hal yang dapat memicu kamunya asma. Pasti Anda jika kalian ada beberapa yang penderita asma, ada biasanya gejalanya itu kambuh karena menghirup serbuk sari bunga, dan biasanya ada pemicu oleh bulu hewan yang rontok, dan ada juga yang alergi terhadap makanan tertentu. Seperti kayak pemicu asma, secara pribadi adalah langkah awal untuk mengontrol penyakit tersebut. Yang ketiga, melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. Nah, asma bisa menyerang orang-orang tanpa mengenal usia dan seringkali ditemui sejak anak-anak. Nah, meski tidak selalu demikian, jika kalian memiliki asma atau riwayat keluarga yang menderita asma, penting untuk mengetahui cara mengendalikan asma agar tidak menjadi batasan Anda saat beraktivitas. Nah, sebab meski tampak sepele, asma yang berat dan parah bisa mengancam nyawa. Karena penting untuk kita tahu cara mengontrol dan mencegah dan memilih atau pengobatan yang tepat. Yang terakhir ada menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur. Selain dengan obat-obatan, gejala sesak nafas karena asma juga dapat dicegah dengan menjauhi faktor pencetus atau pemicu gejala asma. Nah, hindari rokok atau asap rokok, polusi, dan kurangi stres untuk menentukan jenis obat yang tepat digunakan. Penderita asma juga perlu berkonsultasi ke dokter. Nah, biasanya dokter akan memberikan obat-obat sesak nafas untuk asma yang tepat sesuai tingkat keparahan asma yang diderita. Nah, di sini ada akibat lanjut dari asma.
Yang pertama adalah gangguan tidur. Nah, penyakit gangguan pernapasan ini, terutama asma, sangat berkaitan dengan masalah tidur. Nah, beberapa diantaranya adalah menurunnya kualitas tidur. Nah, sering terbangun di malam hari, bangun terlalu cepat, dan lebih mudah mengantuk di siang hari. Jika sudah begitu, aktivitas kita jadi terganggu, dan kita juga nanti susah untuk fokus dengan kegiatan sehari-hari. Bahkan gangguan tidur berkepanjangan bisa menimbulkan gangguan psikologis seperti stres. Yang kedua ada gangguan psikologis. Biasanya ini disebabkan oleh terbatasnya aktivitas sehari-hari. Nah, sehingga rentan memicu stres karena kecemasan. Selain itu, ada kemungkinan masalah mental dapat dipicu oleh penanganan asma yang kurang tepat, baik oleh orang tua pasien maupun anggota keluarga lainnya. Namun, tidak menutup kemungkinan gangguan psikologis akibat asma juga bisa dipicu oleh faktor-faktor lainnya. Misalnya kayak efek samping dari penggunaan obat-obat jangka panjang. Yang ketiga, obesitas. Nah, penderita asma terutama yang belum mendapatkan penanganan medis, cenderung mengalami kesulitan atau takut untuk berolahraga. Nah, gaya hidup yang tidak sehat inilah yang menjadi pemicu berat badan naik berlebihan di atas normal gitu. Yang terakhir, ada efek samping pengobatan jangka panjang. Nah, salah satu contohnya ini adalah efek samping dari obat kortikosteroid, sirup. Penggunaan jangka panjang dari jenis obat asma ini mungkin dapat mempengaruhi resiko terkena pneumonia, bermasalahnya tumbuh kembang anak, serta gangguan pada janin selama masa kehamilan. Perawatan di rumah penyakit asma. Yang pertama, hindari dan berhenti merokok. Ini mungkin bukan pertama kalinya kalian dengar bahwa merokok ini akan memperparah kondisi asma. Kalian mungkin juga tidak menyadari bahwa dengan berhenti merokok ketika kalian menderita asma adalah langkah paling penting yang dapat diambil untuk melindungi paru-paru dan mencegah gejala asma. Yang kedua adalah olahraga secara teratur. Nah, meskipun kita menderita asma atau tidak dianjurkan meninggalkan kegiatan olahraga sama sekali. Nah, menurut penelitian, olahraga justru memberikan efek positif bagi penderita asma. Nah, tidak ada efek negatif seperti meningkatnya gejala asma atau frekuensi serangan asma. Bagi mereka yang melakukan jenis olahraga tertentu, dengan berolahraga, gejala asma menjadi berkurang, kualitas hidup penderita asma pun semakin meningkat. Yang ketiga, membersihkan rumah dari debu. Nah, kita sendiri harus rajin membersihkan rumah, karena emang kalau misalkan kita tidak bisa membersihkan rumah, pasti debu-debu di rumah kita itu akan makin menumpuk gitu kan. Nah, kalau bisa bersihkan rumah. Kalau misalkan di sini ada yang sudah memiliki anak ataupun keluarga, kalau bisa rumah kita tuh bersih ketika anak sedang di luar sekolah lagi main di rumah. Nah, ini supaya anak tidak menghirup debu dan kotoran pemicu asma ketika rumah dibersihkan. Untuk memastikan debu dan sudah benar-benar bersih, kita bisa menggunakan vacuum cleaner, pel, atau kain basah lainnya. Nah, kita juga kita menghindari sapu atau kemoceng yang justru akan membuat debu dan kotoran mengepul di udara. Yang terakhir, atur pola makan yang sehat. Yang terakhir, atur pola makan yang sehat, mengonsumsi banyak buah-buahan dan sayur, mengonsumsi vitamin D, dan menghindari kandungan sulfit dalam makanan, menghindari makanan pemicu alergi, menjaga berat badan sehat, mengurangi asupan garam, dan meningkatkan omega 3.
Terapi. Nah, di sini ada terapi komplementer asma. Yang pertama adalah latihan pernapasan. Nah, pada penderita asma, selain ditunjukkan untuk memperbaiki fungsi alat pernapasan, juga bertujuan melatih penderita asma mengatur pernapasan jika terasa akan datang serangan ataupun sewaktu serangan asma ini melanda gitu. Nah, latihan pernapasan utama bagi penderita asma ini adalah latihan nafas perut atau diafragma, khususnya di dalam latihan adalah waktu mengeluarkan nafas terus secara aktif, sedangkan sewaktu menarik nafas lebih banyak secara pasif. Terus yang kedua ada terapi akupresur. Nah, teknik pengobatan ini sangat aman dan tanpa efek samping dan mudah, terus juga murah, serta bisa mengobati berbagai jenis penyakit sesak nafas karena berbagai sebabnya. Terus yang ketiga, minum air rebusan jahe. Nah, minum air rebusan jahe ini sangat bermanfaat untuk mengatasi asma. Nah, jahe bisa membantu mengeluarkan dahak dan memperluas paru-paru. Nah, sehingga membantu untuk pulih dari kesulitan bernafas. Nah, jahe juga mengurangi alergi dan bersin yang terus-menerus. Di sini ada fasilitas kesehatan yang bisa digunakan. Nah, pemanfaatan program pelayanan kesehatan pada penyakit asma ini diharapkan seluruh masyarakat dapat memperoleh program pelayanan kesehatan yang lebih baik serta lebih jelas dan optimal. Nah, program pelayanan kesehatan pada penyakit asma bisa melalui klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan tersebut melalui media sosial seperti Halodoc. Semua berguna agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lengkap. Ini ada daftar pustakanya.